Perkenalkan, saya Anggun Cetika Belnastin dengan akhir 1036. Saya dari Program Studi Sistem Informasi dari kelas B, Algoritma dan Pemrograman. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya mengenai soal remedi UTS Algoritma dan Pemrograman. Nah, pada soal pertama, di sini soalnya adalah Toko Kamijaya sedang membuat sistem kasih sederhana untuk menghitung total harga semua barang yang dibeli pelanggan. Nah, tugas saya adalah meminta jumlah barang yang dibeli, maka saya membuat variabel list jumlah barang sama dengan integer input. Input itu untuk menerima angka dari pengguna. Nah, aku buat integer karena jumlah barang itu pasti berupa bilangan bulat, dan desimal. Nah, setelah itu aku bikin variabel total belanja sama dengan 0. Jadi ini untuk menampung semua total harga barang nantinya yang setelah kita jumlahkan itu. Nah, terus karena di sini kita diminta untuk menggunakan perulangan for, maka kita buat perulangan for itu ya. For i di sini sebenarnya itu terserah in range jumlah barang, jadi nanti kita bisa minta input harga barang sama jumlah yang udah disebut tadi gitu. Kemudian barulah kita tulis loopingnya itu, di dalam loopingnya itu harga barang sama dengan float input gitu ya, karena harga barang itu bisa aja desimal kayak ini sampel input ini ya desimal. Nah, makanya float. Nah, setelah itu kita tambahin ke total, pakai total belanja plus sama dengan harga barang. Jadi ini sama aja kayak total belanja sama dengan total belanja plus harga barang gitu. Jadi nanti nilainya terus ditambah sampai semua barang selesai dimasukkan gitu. Nah, terakhir kita harus menampilkan total belanja. Nah, akhirnya kita pakai print di sini, pakai string total belanja titik 2 menyamakan sama yang di sampel output ini minta ini, koma bisa plus total belanja gitu. Maka nanti outputnya akan sama seperti yang di sampel output sama dengan sampel output yang diminta. Kemudian kalau misalnya sampel ini 1, nah maka total belanja titik 2 25,5, jadi sama seperti yang ada di sampel. Oke, lanjut untuk soal nomor 2 ini tentang kedai makanan yang diskon. Kita disuruh cari menu paling laris di daftar pesanan. Pertama kita disuruh buat satu baris berisi beberapa nama menu makanan yang dipesan oleh para pelanggan dan dipisahkan oleh spasi. Nah, pertama kita bikin inputan ya, buat input nama makanan yang dipesan. Terus habis itu ada string kosong ini nama menu ini buat ngumpulin huruf-huruf satu nama makanan sampai lengkap. Terus habis itu juga ada list kosong daftar menu ini buat nyimpen semua nama makanan yang udah jadi. Terus kita pakai loopingin di sini for huruf in pesanan, yang di dalamnya itu ada jika huruf tidak sama dengan spasi, maka huruf itu akan ditambahkan ke dalam nama menu. Jadi kalau misalnya hurufnya bukan spasi, berarti masih bagian dari satu nama makanan. Jadi kita tambahin huruf itu ke menu. Nah, tetapi kalau misalnya dia ada else, yang berarti kita ketemu sama spasi, berarti nama makanan itu udah selesai. Jadi akan ditambahkan ke dalam daftar menu ini, dan nama menu itu akan dikosongin lagi supaya siap nulis nama berikutnya. Kemudian kita tambahin juga daftar menu, append nama menu, biar kita itu bisa tambahkan menu terakhir ke daftar menu. Karena nama terakhir itu kan biasanya tidak diakhiri spasi. Jadi ketika loop berhenti, nama terakhirnya itu belum sempat dimasukin ke daftar menu ini, makanya kita append di sini memastikan nggak ada yang ketinggalan. Kemudian kita buat string kosong menu laris ini, yang nantinya isinya nama makanan yang paling laris. Terus habis itu kita buat jumlah pesanan sama dengan kosong ini sebuat jumlah pesanan terbanyak yang udah kita temukan. Nanti kita mulai dari 0 dulu. Terus habis itu kita buat looping lagi, tapi kali ini per menu di daftar menu itu. Tujuannya itu buat ngecek satu-satu mana yang paling sering muncul. Nah, kita buat misalnya lagi if daftar menu count di sini buat hitung berapa kali menu calon bestseller ini muncul di daftar. Terus habis itu kalau jumlahnya lebih besar dari jumlah pesanan atau rekor sebelumnya, berarti kita punya bestseller baru gitu, dan menu laris sama dengan calon bestseller. Maka akhirnya kita cetak nama menu yang paling laris ini pakai print menu terlaris ini. Nah, di situ maka dia akan mengeluarkan output sama, yaitu roti naga sesuai dengan sampel. Begitupun sama sampel input 1. Tuh, sama ya kan? Nah, untuk soal ketiga ini tentang buku catatan ajaib milik Ogi ya. Jadi di buku ajaibnya ini bisa ngitung berapa kali sebuah kata itu ditulis oleh Ogi. Jadi kita diminta bantu menghitung jumlah kata unik serta berapa sering tiap katanya itu muncul gitu. Jadi pertama kita tulis jumlah sama dengan integer input buat tahu berapa kata yang bakal dimasukkan. Nah, sekali lagi kalau jumlah itu nggak mungkin desimal, pastinya bilangan bulat, maka di sini integer. Terus aku buat dua list kosong, catatan ini buat nyimpen kata-kata unik, terus hitung itu buat nyimpen berapa kali tiap kata itu muncul gitu. Selanjutnya aku pakai perulangan, pakai looping for i in range jumlah gitu, supaya program yang kita buat itu bisa meminta input kata sebanyak jumlah yang tadi dimasukkan gitu. Nah, setiap kali ada input ini, kata sama dengan input ini, aku cek apa kata itu pernah muncul atau enggak sebelumnya. Jadi kalau misalnya itu kata baru, aku akan tambahkan ke catatan ini. Jadi di sini catatan append kata, yaitu kata ditambahkan ke dalam catatan. Dan di hitung ini aku isi angka 1, berarti atau maksudnya baru satu kali muncul itu. Nah, kalau misalnya kata itu sudah ada, kan berarti dia duplikat ini ya. Jadi aku cari posisinya di list catatan pakai indeks ini. Lalu di posisi itu aku tambah 1 di list, hitung posisi plus sama dengan 1. Maksudnya itu kayak kemunculannya itu ditambah satu kali lagi gitu. Nah, setelah semua input sudah dimasukkan, aku tinggal cek pakai print len catatan ini buat tahu ada berapa kata unik. Kemudian print hitung buat nunjukin seberapa sering tiap kata itu muncul berdasarkan urutan kemunculan pertama. Nah, outputnya jadi sama persis kayak yang di sampel ini. Kalau kita masukkan input sesuai dengan sampelnya, kemudian output yang dikeluarkan itu sama seperti sampel juga. Nah, 3 ini itu merupakan jumlah kata unik dalam catatan. Kemudian bukan termasuk duplikatnya ya. Habis itu di sini dihitung ini ada 2 atau 1. Ini berarti seberapa sering tiap kata muncul berdasarkan urutan kemunculan pertamanya itu. Karena di sini BCDF, maka BCDF yang di bawah sini yang muncul lagi, yang duplikat ini akan masuk ke dalam kemunculannya ke dalam BCDF yang pertama kali muncul ini.
Oke, untuk soal keempat itu kita tentang tangga energi dan negeri sihir. Jadi kita diminta untuk membuat pola kayak segitiga gitu, tapi di sini segitinya siku-siku rata kiri. Terus untuk setiap tangga yang klik ketiga itu bakal memancarkan energi kuat, simbolnya pagar. Yang bukan klik ketiga dia energi lembut bintang ini ya. Terus pada pertama kita bikin inputan n di sini titik menara. Kita pakai integer karena di sini diminta bilangan bulat. Terus habis itu kita pakai looping perulangan for. Di sini for i in range 1,n+1. Karena range itu kan ngasih tahu dari angka berapa mau mulai sampai angka berapa mau berhenti, tapi angkanya yang terakhir itu nggak ikut. Jadi misal kita range 1,6 nanti hasilnya bakal 1 sampai 5 aja, karena kan mulainya dari 0. Jadi kalau misalnya kita mau munculin kata sampai ke n, kita mesti plus 1 supaya n-nya itu nanti ikut. Jadi kalau kita masukin 5, jadi range-nya jadi 1,6 terus bakal 0 5 kali untuk i 1 2 3 4 5 gitu. Terus kita pakai percabangan if else di sini. Jadi kalau if i modulus 3 sama dengan 0, jadi artinya kalau i modulus ini kan artinya sisa bagi ya. Kalau misalnya sisa bagi 3-nya itu tanpa sisa 0, berarti dia kelipatan 3, kayak 3, 6, 9 gitu ya. Nanti simbolnya bakal pagar. Tapi kalau misalnya dia bukan kelipatan 3, maka dia simbolnya akan bintang gitu. Nah, habis itu di baris terakhir di sini kita print simbol kali i. Artinya mencetak simbol itu sebanyak i kali gitu. Misal i-nya 4 dan simbolnya bintang, maka simbolnya bintang itu sebanyak 4 kali gitu. Nah, kita akan mengecek sampel output bila kita memasukkan input yang sama dengan yang ada di sampel. Ya sama ya guys, kalau misalnya pakai sampel input yang satu sama juga, udah. Oke, lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Kita disuruh buat program analisis kata sandi sederhana, dimana kita akan mengategorikan kata sandi itu sangat lemah, sedang atau kuat. Di sini ada aturan penilaian skornya, banyak karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, dan masing-masing itu ada skornya juga, plus 2, plus 1 ini. Terus itu ada kategori kekuatan, 6 sampai 7 itu kuat, 1 sampai 5 itu sedang, 2 sampai 3 itu lemah, 0 sampai 1 itu sangat lemah. Nah, sesuai dengan input format pertama, pada baris pertama itu kita buat inputan n sama dengan integer input ini. Nilai input itu diubah ke bentuk bilangan bulat supaya bisa dipakai dengan pertemuan nanti. Terus habis itu kita buat list kosong daftar sandi ini buat nampung semua kata sandi yang akan input nanti. Terus habis itu kita pakai perulangan, pakai looping ini for i in range n. Jadi perulangan ini akan dijalankan sebanyak jumlah yang dimasukkan di inputan tadi. Jadi kalau pengguna masukkan 4, programnya akan minta 4 kata sandi gitu. Nah, di dalam looping ini ada kata sama dengan input dan daftar sandi append kata ini. Jadi setiap kali pengguna mengetik satu kata sandi, program akan menyimpannya ke variabel kata ini. Terus habis itu akan ditambahkan ke dalam list daftar sandi. Kemudian kita siapkan 4 variabel yang diawali dari 0 ini, kuat, sedang, lemah, sangat lemah ini. Fungsinya buat menghitung berapa banyak kata sandi itu dimasukkan ke tiap kategori di akhir program. Kemudian kita ada for sandi in daftar sandi, looping yang jadi looping utama buat menganalisis setiap sandi satu persatu dari list yang udah dikumpulkan tadi. Terus habis itu ada nilai sama dengan 0 sebagai skor awal setiap sandi dimulai. Terus habis itu ada if length sandi lebih dari sama dengan 8. Jadi kalau panjang kata sandi 8 karakter atau lebih, programnya langsung nambah 2 poin ke variabel nilai ini. Kemudian ada 4 variabel boolean, ada besar, ada kecil, ada angka, ada simbol. Semuanya itu diawali sama false, nantinya berubah ke true kalau di dalam sandi ditemukan karakter sesuai kriterianya. Kemudian ada looping lagi for huruf in sandi ini. Bagian ini buat baca setiap karakter di dalam sandi satu persatu. Tujuannya itu buat ngecek jenis karakter yang muncul. Nah, jika huruf is upper, jadi kalau karakter yang dicek huruf besar, maka ada besar ini akan jadi true. Terus habis itu kalau misalnya elif huruf is lower, kalau huruf kecil ini, maka ada kecil itu jadi true. Kalau misalnya elif if digit, kalau karakternya itu angka, ada angka ini akan berubah jadi true. Terus kalau misalnya elif huruf if, ini ya, ini simbol-simbol, kalau karakternya termasuk salah satu simbol yang ada di sini, maka ada simbol itu akan jadi true. Kalau ada besar itu true, maka tambah 1. Kalau ada kecil itu true tambah 1. Kalau misalnya ada angka itu true tambah 1. Kalau ada simbol true tambah 2. Nah, di sini itu buat nentuin kategori ya. Jika nilai lebih dari sama dengan 6, maka itu kata sandinya kuat. Jumlah kategorinya itu akan ikut bertambah 1 dan seterusnya ini. Kemudian tahap paling akhir itu kita print hasilnya sesuai dengan sampel output yang diminta itu. Di sini ada rekapitulasi, yang kuat apa, yang sedang apa, yang lemah apa, yang sangat lemah apa, pokoknya disesuaikan sama seperti yang ada di sampel output. Kita langsung masukkan input yang sesuai dengan sampel, dan sampel outputnya sama atau enggak kita akan langsung cek di run. Nah, ternyata sama semua ya. Jadi sekian penjelasan dari saya dan hasil pengajaran saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.